Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Ain. Ya, kali ini kita akan membicarakan tentang program linier. Masih program linier, tapi di section kali ini kita akan membicarakan program linier di bagian tentang model matematika. Apa itu model matematika? Program linier adalah suatu metode atau program untuk memecahkan masalah optimasi yang mengandung kendala atau batasan-batasan yang dapat diterjemahkan dalam bentuk sistem pertidaksamaan linier. Dalam program linier ini berkaitan erat dengan persoalan real yang terjadi di tengah kehidupan kita. Persoalan inilah yang kita selesaikan dengan menggunakan program linier. Lalu, bagaimana kita mengetahui batasan-batasan atau kendala-kendala yang ada? Untuk itulah, terlebih dahulu sebelum menerjemahkan persoalan tersebut, maka kita harus membuat model matematikanya. Untuk menyelesaikannya, kita awali dengan menggunakan model matematika. Model matematika ini bertujuan untuk menerjemahkan persoalan yang ada. Kemudian, dari persoalan yang ada ini, kita akan menemukan kendala ataupun batasan, baik dalam bentuk persamaan linier dua variabel ataupun pertidaksamaan linier dua variabel. Diberikan sebuah kasus, luas suatu lahan parkir adalah 400 meter persegi. Kemudian ada luas rata-rata satu mobil dan satu bus masing-masing adalah 8 meter persegi dan 24 meter persegi. Lahan parkir tersebut hanya memuat paling banyak 20 kendaraan. Yang diminta adalah kita diminta untuk membuat model matematika dari persoalan tersebut, di mana dimisalkan mobil yang sedang parkir adalah X dan bisnya adalah Y. Dalam membuat model matematika, yang paling mudah yang harus pertama kita lakukan adalah bantuan dari sebuah tabel. Kita butuh bantuan dari sebuah tabel. Selanjutnya, untuk membuat sebuah matematika, kayak yang tadi kita sudah baca, model matematikanya, kita mengambil clue-clue apa saja yang ada di sana. Di sana dia membicarakan ada mobil, kemudian ada bis, kemudian ada lahan. Ada mobil, ada bus, ada lahan. Ingat, lahan ini karena membicarakan di dalamnya ada mobil, ada bus, maka lahan ini menjadi bagian yang berbeda dari mobil dan bus. Maka bisa kalian lihat perbedaan tabel di depan bahwa lahan itu ditaruh di kolom yang berbeda di baris yang berbeda dari mobil dan bus. Selanjutnya, untuk menyelesaikan soal cerita, kita baca per kalimat. Kalimat pertama di sana ada luas suatu lahan parkir adalah 400 meter persegi. Karena dia membicarakan secara global, 400 meter persegi ini adalah lahannya, maka kita taruh di baris lahan, di mana lahan ini berbicara tentang daya tampung maksimum. Perhatikan, maksimum 400 meter persegi. Kalimat kedua adalah luas rata-rata satu mobil, satu bus, masing-masing adalah 8 dan 24. Maka mobil kita taruh 8 di bawahnya mobil ada 8 meter persegi. Busnya adalah 24 meter persegi. Baris yang kedua ini membicarakan dengan satuan yang sama. Jadi satu baris itu harus membicarakan masalah yang sama. Membicarakan tentang luas dengan satuan yang sama pula.
yaitu meter persegi. Di sana kita tidak perlu sudah mengubah satuannya, karena satuannya sudah sama semua. Jadi, membicarakan sesuatu yang sama dan dengan satuan yang sama pula. Kalimat yang ketiga, lahan parkir tersebut hanya memuat paling banyak 20 kendaraan. Jadi, kalimat yang ketiga ini berbicara tentang apa? Ya, berbicara tentang daya tampung, di mana maksimumnya, maka kita taruh di bawahnya maksimum, adalah 20. Nah, siapa yang boleh masuk dan siapa yang boleh masuk di lahan ini, di daya tampung ini? Dia adalah mobil dan bus. Karena pada kasus ini sudah diberikan, di mana mobil ini kita anggap sebagai X, kita munculkan mobil adalah X dan bus adalah Y. Kita munculkan variabel X dan Y-nya. Pada lahan 8 adalah punyanya mobil, maka 8X. 24 adalah punyanya bus, maka 24Y. Sedangkan daya tampung daripada mobil dan bus adalah X dan Y, yaitu 20. Selesai pada tabel. Sekarang kita akan menerjemahkan dalam model matematikanya. Yang pertama adalah di sana ada 8X plus 24Y lebih kecil sama dengan 400. Pertanyaannya kenapa? Apakah harus selalu lebih kecil sama dengan? Dia harus lebih kecil sama dengan. Logika yang kita pakai adalah kita membicarakan luas suatu lahan parkir, di mana kalau kita isi lebih dari 400, dia nggak mungkin masuk. Jadi lahan parkir ini harus kurang dari. Boleh kurang, boleh sama dengan, boleh ngepres. Pas lahan parkir sesuainya. Tapi kalau sudah lebih 401, dia nggak boleh. Maka kita naruh di sana pertidaksamaannya adalah lebih kecil sama dengan. Dan jika dalam pertidaksamaan itu bisa disederhanakan, maka sederhanakanlah. Kasus ini kira-kira bisa disederhanakan tidak? Ya, bisa disederhanakan. Dengan cara apa? Bagi dengan 8. Jika kita bagi dengan 8, hasilnya akan berupa 8X dibagi 8 sama dengan X, dan 24Y dibagi 8 sama dengan 3Y, serta 400 kita bagi 8 sama dengan 50. Model matematika yang kedua adalah di daya tampungnya. Maka di sana kita tinggal transfer adalah X plus Y-nya lebih kecil sama dengan 20. Sama logikanya tadi yang dipakai, bahwa X plus Y harus lebih kecil sama dengan, karena tidak boleh lebih dari 20. Dan ingat, mobil kita bicarakan adalah X lebih besar sama dengan 0. Kenapa? X-nya boleh, mobilnya boleh tidak ada di dalam lahan parkir. Tidak harus ada. Tapi tidak boleh ada mobil yang negatif. Gimana masuknya ya mobil yang negatif? Tidak ada. Makanya X-nya harus lebih besar sama dengan 0. Begitu pula dengan Y-nya harus lebih besar sama dengan 0. Karena X dan Y membicarakan mobil dan bus, maka di sini X dan Y-nya ini membicarakan bilangan cacah. Di mana tidak mungkin ada mobil yang 1,2, 1,5, dan seterusnya. Yang ada mobil 1, 2, 3, ataupun 0 boleh. Maka dia membicarakan bilangan cacah. Gimana? Sudah mulai memahami tentang model matematikanya? Saya rasa tidak sulit, bukan? Untuk membuat model matematika dari sebuah persoalan. Nah, model matematika ini nanti kita akan bawa dalam penyelesaian pada section berikutnya. Pada pertemuan berikutnya kita akan berbicara tentang
bagaimana menyelesaikannya dari sebuah kasus persoalan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita, menerjemahkannya dalam model matematika. Kemudian besok kita akan belajar bagaimana penyelesaian optimumnya. Oke? Jika rasa sakit adalah cara Tuhan menguji rasa sabarmu, maka sehat adalah cara Tuhan untuk menguji rasa syukurmu. Selalu sabar, selalu sehat, dan selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Saya akhiri, sampai ketemu pada section berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.